dari gerbang situ pada malam hari karena ternyata gerbang tersebut merupakan gerbang yang terhubung langsung dengan kamar jenazah. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini Nadia akan kembali membawakan sebuah cerita horor soal pengalaman orang-orang yang mengaku sudah pernah berpacaran dengan hantu. Dan salah satu pengalaman ini aku dapat langsung dari ayahnya Sasti, yang setelah dengarnya aku langsung mikir, astagfirullahaladzim, kok bisa lah ya, aku pikir nih vampir aja yang bisa jatuh cinta sama orang, setan juga, Dan aku bakal bahas di sini dari kisah-kisah lokal. Tapi percaya apa enggak nih, ya, katanya memang ada betul itu kejadian hantu yang jatuh cinta sama manusia, Jadi gak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke cerita-ceritanya, ya. Check it out. Nah, jadi kisah pertama ini terjadi di sekitar tahun 90-an di salah satu kota yang berada di Jawa Timur. Nah, cerita ini katanya juga sempat membuat geger satu kecamatan, yang dialami oleh seorang gadis cantik yang kita sebut aja Sela, ya kan? Nah, waktu itu Sela ini bekerja sebagai penyiar radio di kotanya dan lagi berpacaran dengan seorang laki-laki tampan. Setiap akhir pekan Sela sama pacarnya ini selalu lah itu kan menghabiskan waktu bersama. Bahkan ya keluarga, saudara, tetangganya si Sela ini sudah sangat mengetahui hubungan mereka. Keluarga Sela pun berharap lah supaya memang laki-laki itu betul-betul serius dalam menjalani hubungan sama si Sela, ya kan. Nah, terus suatu hari si Sela ini memintalah kepada pacarnya agar mengenalkan Sela ini ke keluarganya, keluarga pacarnya maksudnya. Karena memang hubungan mereka ini sudah terjalin beberapa bulan, Dan Sela ini sama sekali belum mengenal keluarga dari pacarnya. Karena bagi si Sela nggak sopan lah itu kalau misalnya mereka berpacaran diam-diam tanpa meminta persetujuan dari kedua orang tua tanpa meminta persetujuan kedua orang tua pacarnya. Orang tuanya Sela ya sudah menyetujui kan hubungan si Sela. Tinggal orang tua dari pacarnya aja yang belum, ya kan. Kebetulan pula lah waktu itu malam minggu nih. Biasalah kan kaula muda pergilah gitu kan keluar jalan-jalan biasa. Nah, tapi waktu yang biasanya si Sela ini gunakan untuk berduaan sama pacarnya ini aja akan dia gunakan untuk menemui keluarga pacarnya. Karena sebelumnya si Sela bilang, "Yang masa kau aja yang kenal sama orang tuaku? Aku kan juga pengen kenal sama keluargamu biar kita nggak usah diam-diam gitu." Terus pacarnya awalnya memang ragu-ragu, Gawat. Ini gawat banget. "Kamu yakin mau ketemu sama orang tuaku?" katanya gitu, Nah, si Sela seuzon, "Kenapa emangnya? Kamu gak suka? Kamu main-main aja ya pacaran sama aku? Kok kamu gak mau orang tua kamu mengenal aku?" gitu. Akhirnya gara-gara takut ribut lah mungkin kan pacarnya bilang, "Iyalah yang nantilah ya kita ketemu malam minggu besok ya," katanya gitu. Nah, inilah ini terjadi di malam ini kan. Akhirnya pergilah itu, mereka ingin bertemu orang tua pacarnya si Sela. Dengan perasaan yang campur aduk nih antara gak enak, takut, cemas, si Sela tetap berangkat dengan dijemput sama pacarnya. Di sepanjang perjalanan biasanya mereka ini suka bercanda, suka ngobrol, ini enggak diam aja mereka berdua. Dalam hati si Sela, "Oh mungkin pacar aku grogi kali ya, karena kan mengenalkan aku ke keluarganya," gitu. Gitu aja pikiran si Sela, Tapi nih ya perasaannya si Sela ini makin gak enak lagi ketika pacarnya ini tiba-tiba memberhentikan motornya di depan area pemakaman. Nah, pada saat itu si Sela ngira, jangan-jangan ini bensin motor pacar aku habis, ya kan. Atau mungkin ya udah biasa aja motor lagi mogok kayak gitulah. Gegaran nengok motornya berhenti ya langsung turun lah si Sela, ya kan. Ditanyanya lah itu ke pacarnya. Dengan perasaannya udah mulai panik sama takut, "Motornya ngapa, Mas?" katanya. Terus pacarnya ya dengan tenang dan tersenyum pacarnya menjawab, "Kita udah sampai di rumahku. Ayo masuk," katanya. Gak sampai situ aja, biar kalian tahu, tiba-tiba nih setelah si cowoknya tuh ngomong kayak gitu, tenggorokan si Sela ini langsung terasa tercekik seketika. Nafasnya jadi gak karu-karuan gitu loh. Nengok hal itu gak ada apa-apa, langsung lari lah si Sela. Lari dia kan kencang-kencangnya ninggalin pacar dia yang gila ini perasa untuk bisa meminta bantuan warga setempat pasti kan. Pas lagi lari kayak gitu si Sela berpikir nih, aduh jangan-jangan pacar aku tadi cuma bercanda aja. Waktu aku kecekek itu mungkin aku mau kemasukan, katanya. Dia cek lah itu pacarnya ke belakang kan. Takut juga pacarnya malah tercekek di situ. Tapi waktu dia tengok ke belakang nih, dia lihat lah itu si cowoknya itu nggak bergerak sama sekali. Diam aja dia gitu. Nengok ceweknya lari ketakutan tuh kan. Dia nggak bergerak, dia tepatung aja kayak gitu, Terus tersenyum melihat ke arah si Sela, yang lagi berlari pontang-panting gitu. Nengok kayak gitu makin kencang lah lari si Sela. Udah nggak betul ini cowok aku ini. Sampai akhirnya pelarian si Sela itu berakhir di sebuah perkampungan warga, dan langsung lah itu dia meminta tolong sama warga, ya kan. Dan setelah kejadian itu si Sela menceritakan apa yang terjadi sama dia. Tempat si Sela itu berhenti dicek sama warga, nggak ada jejak sama sekali. Sela pun langsung lah dibawa ke ustadz untuk bisa diruqyah karena memang ditakutkan itu makhluk halus itu atau pacarnya si Sela itu masih mengikuti Sela. Dan alhamdulillahnya semenjak kejadian itu Sela tidak pernah lagi bertemu dengan sang mantan pacarnya yang ternyata makhluk halus.
Aku ngadep sini aja lah. Merinding. Aku kaki aku naikin Wak. Aku naikin, takut aku. Aku entah lah kalau jadi Sela gak akan sanggup aku berlari. Pingsan aja udah pingsan tek gitu ya kan. Tahu udah bangun aja, tapi bangunnya gak di rumah Wak. Di rumah orang. Nah itu kisah pertama Wak. Kisah kedua kita lanjutkan. Nah jadi Wak, cerita kedua ini berasal dari seorang janda berinisial Epi. Dan dia ini merupakan penderita OCD Wak, atau Obsessive Compulsive Disorder. Yang katanya dia ini berpacaran sama genderuwo Wak, yang menyamar menjadi manusia. Ini aku yakin kali banyak sih kisah-kisah kayak gini Wak. Ini salah satunya aja ya. Nah jadi Wak, kisahnya si Epi ini memilikilah seorang anak perempuan yang bernama Gita. Dan si Gita ini udah duduk di bangku SMA tingkat pertama. Nah Gita anaknya ini adalah anak yang sangat aktif di sekolahnya Wak. Setiap pulang sekolah selalu dia ini lanjutkan dengan kegiatan ekstrakurikuler atau hanya sekedar berolahraga aja lah gitu bersama kawan-kawannya di luar rumah. Nah terseringnya si Gita ini selalu pulang ke rumah sampai jam 8 malam. Nah karena memang kesibukan yang dimiliki oleh si Gita anaknya ini, Epi pun ya itulah sering sendirian lah kan di rumah. Terus karena memang OCD yang diderita oleh si Epi, dia ini sering sekali merasa khawatir jika merasa belum mengunci pintu rumah Wak. Jadi sering lah itu kan dia bolak-balik hanya untuk mengecek pintu rumahnya itu, namalah OCD. Tetapi kekhawatirannya tentang belum mengunci pintu itu berubah semenjak si Epi ini berkenalan sama seseorang. Jadi kisahnya di suatu sore nih Wak ya. Seperti biasanya lah itu Epi kan sendirian di rumah, santai-santai dulu. Tiba-tiba dia ini dikejutkan lah sama suara ketukan di pintu depan. Pas dia lihat ada tuh seorang pemuda yang tidak dia kenal dengan usia yang dia perkirakan sekitar 10 tahun di bawah si Epi. Berondong. Dia nengok kayak gitu, nggak ada yang aneh nih, dibukakan lah itu kan pintu sama si Epi kan. Dia tanya, "Siapa Mas?" katanya. "Mas siapa?" gitu. Nah terus pemuda itu memperkenalkanlah dirinya kan, katanya, "Saya Agung Mbak," katanya. "Saya tinggal 3 blok nih di belakang rumahnya Mbak Epi." Dan Agung ini memberikan alasan kalau dia itu ke rumah si Epi dikarenakan untuk meminta izin memarkirkan mobilnya di depan rumahnya Epi Wak. Epi yang merasa itu bukan masalah besar pun ya udah nggak apa-apa, diperbolehkannya lah itu kan permintaan si Agung kan. Karena dilihatnya ya itu Agung tuh nggak ada intensi jahat gitu Wak. Bahkan dipersilakan masuk lagi sama si Epi ini. Karena dipikirnya si Epi Wak sekalian mengenal tetangga lah pula ya kan. Tapi waktu diajak masuk itu Agung nolak dengan sopan. "Nggak usah Mbak, nggak apa-apa. Saya cuma mau minta izin aja," gitu. Epi mendengar jawaban itu dia pun mengerti dan berkata, "Ya udah Mas, lain kali nggak usah sungkan ya kalau misalnya besok-besok mau parkir mobil di halaman saya, nggak apa-apa kok, parkir aja gitu. Saya izinkan." Akhirnya dari pertemuan itu Epi sama Agung ini saling tukar nomor handphone lah Wak, dengan alasan supaya Agung ini bisa menghubungi Epi kapanpun dia perlu memarkirkan mobilnya, atau bahkan jika suatu saat si Agung ini membutuhkan bantuan Epi, begitu juga sebaliknya. Nah, itulah hari pertemuan pertama mereka kan. Beberapa hari, minggu, dan bulan pun berlalu Wak. Selama Gita tidak ada di rumah, Agung ini selalu memarkirkan mobilnya di rumahnya Epi. Dan tentulah pasti ngobrol sama Mbak Epi ya kan. Dari sana mereka pun akhirnya menjadi semakin akrab sejak sering berkomunikasi via telepon itu Wak. Dan tentunya tanpa sepengetahuan Gita. Gita ini juga tidak pernah tahu bahwa si Agung ini selalu menumpangkan parkir di rumah mereka. Karena nih Wak ya, Agung itu hanya datang untuk parkir di rumah mereka itu saat pukul 3 sore sampai 7 malam. Sementara kan kita sering baliknya tuh jam 8 malaman gitu kan. Jadi tiap kali balik mobilnya si Agung nggak ada. Nah Mbak Epi ini pun belum ada niatan untuk memberitahukan hal itu kepada si Gita. Karena takut Wak, Gita ini masih belum siap dan masih belum mau siapapun menggantikan posisi ayahnya. Dan sejak berkenalan dengan si Agung nih Wak ya, Epi merasa sudah tidak kesepian lagi Wak saat itu. Dia bahkan nih Wak ya udah nggak peduli lagi kata tetangganya yang kadang-kadang tuh suka, ya biasalah ya tetangga yang tetangga-tetangga yang suka ngelihat si Epi ini dengan tatapan kayak mencibir gitu lah Wak. Ih, dasar gitu-gitu, tau lah kan kalian. Udah nggak peduli lagi si Epi, yang penting aku nggak kesepian gitu, ada Mas Agung. Nah terus nih kan ya Wak ya, pada suatu malam, tepatnya malam Jumat Wak, ketika si Epi ini lagi di dapur, dia dengar lah itu kan suara pagar dibuka. Epi ngintip dari jendela, "Aduh, Mas Agung," katanya. Tumben kali pikir si Epi, hari udah hampir tengah malam tapi si Agung malah datang. Bahkan mereka belum janjian nih sama sekali, makanya terkejut lah si Epi. Udah dengar kayak gitu, Epi pun langsung lah itu menghampiri Agung melalui pintu belakang nih secara diam-diam kan. Udah ketemu dia langsung lah bertanyakan, "Kenapa nih kamu datang kok malam-malam Gung?" katanya. Agung pun berkata Wak bahwa dia ini ingin menumpang tidur di rumah Epi. Tepatnya tidur bersama Epi. Mendengar hal itu, Epi jadi panik Wak. Bukan marah dia, enggak.
Dia panik gegara, dia tahu Gita anaknya ada di rumah. Dan di tengah kepanikannya itu, dia sempatlah itu menegur si Agung kan, kenapa kamu nggak kasih tahu dulu sayang, kalau memang kamu mau nginap katanya. Tetapi di saat itu Agung itu seperti tidak menghiraukan ucapannya si Epi, Dan gak lama setelah itu Epi pun langsung dikejutkan oleh suaranya Gita yang memanggil si Epi dari atas tangga, Mah, siapa tuh mah? Kata si Gita ya kan. Paniklah langsung si Epi karena merasa udah ketahuan nih lagi berbicara sama si Agung. Mama lagi ngapain? Kata si Gita. Epi pun bilang, enggak mama cuma lagi mengecek pintu-pintu mak, nak udah terkunci apa belum? Kata si Epi ke si Gita, Nah terus pas si Epi lagi ngejawab itu tiba-tiba dia menoleh lah itu kan ke arah si Agung. Tapi Agung tiba-tiba udah menghilang, Gak tahu kemana si Agung tuh. Pikirnya si Epi pada saat itu, oh mungkin si Agung udah inisiatif langsung pergilah ya waktu terdengar suara Gita itu, karena juga takut ketahuan Gita. Dah lah, habis itu dia tutup pintu, balik lagi ke kamar tidur. Gak ada macam-macam tuh pada malam Jumat pertama. Tapi hal serupa itu pun terus terjadi, dan uniknya lagi nih ya, hal ini selalu terjadi setiap malam Jumat, dimana Agung ini selalu datang lah itu kan, mengajak Epi untuk berhubungan di kamarnya si Epi. Dan Epi ini akan terus mencari alasan dan usaha untuk bisa menolak ajakannya si Agung ini, Nah karena memang sering ditolak sama si Epi, Agung jadi jarang datang, Dalam hati Epi, oh mungkin dia sibuk kali lah, apa mungkin dia marah juga nih. Nah dah lah tuh kan, yang nggak diambil pusing nih sama si Epi pada saat itu. Ya udahlah, mungkin memang lagi sibuk aja dia. Pun kalau dia kangen dia nanti datang ke sini gitu. Udah gak ada kabar nih si Agung beberapa hari ya kan. Terus 2 minggu kemudian si Gita anaknya ini ada acara di sekolahnya yang mengharuskan dia di studi keluar kota selama seminggu. Otomatis si Epi sendirian lagi lah ya kan. Nah waktu itu ketika si Epi ini lagi nonton TV dan malam itu masih jam 10:30 malam lah gitu, tiba-tiba betulan nih sinyalnya seolah-olah nyampe ke si Agung. Agung kembali menghubungi si Sela. Sela Epi. Waktu dia telepon dia bilang lah kan si Agung ini modus. Sayang aku kangen lah sama kamu katanya. Aku boleh ya ke rumah kamu main bentar aja gitu. Dan si Agung juga minta maaf nih karena memang akhir-akhir ini dia katanya sibuk kali lah itu sama pekerjaannya di luar kota. Mendengar hal itu Epi pun memaafkan dan mengizinkannya si Agung ini untuk datang ke rumahnya di malam hari itu. Dan ditambah lagi nih kan anaknya lagi gak ada di rumah ya kan. Dan tidak lama setelah mengakhiri teleponnya itu terdengar lah itu ada suara mobil yang terparkir di depan halaman rumahnya si Epi. Udah kayak gitu Epi buka pintu, sayang apa kabar gitu ya kan. Diajaknya lah si Agung masuk. Mereka berdua gitu kan mau madu kasih, melepaskan rindu, mereka berpelukan lah itu. Nah Agungnya memang sudah ingin membawa si Epi ini ke kamar, Dia langsung lah digendongnya si Epi ini menuju ke kamar. Tapi di saat Epi ini lagi memeluk punggungnya si Agung, tiba nih dia merasakan ada hal yang aneh. Kalian tahu? Tiba-tiba nih ya si Epi merasa memegang banyak bulu di tubuhnya si Agung, Bulu. Epi pun nanyakan, yang kok badanmu berbulu kali katanya. Terus si Agung dengan santai menjawab, kenapa emang yang kamu gak suka? Katanya dengan suara yang serak, berat, dalam. Dan di saat Epi ini melihat ke arah Agung, merinding banget. Nih, langsung teriak si Epi, karena yang dia lihat itu bukanlah Agung sebagai manusia, tetapi Agung yang berwujud genderuwo. Nengok hal itu si Epi langsung itu berlari kan, berteriak, dia keluar rumah minta tolong sama warga. Warga yang mendengar teriakannya si Epi itu pun langsung menghamburan nih datang untuk menolong si Epi. Dan mereka langsung menenangkan si Epi dan langsung mengamankan Epi ke salah satu rumahnya warga. Dan mendengar cerita dari si Epi, warga pun percaya bahwa selama ini Agung ini adalah genderuwo, yang katanya memang genderuwo itu suka menggoda janda atau istri yang suka ditinggal sama suaminya keluar kota gitu-gitu. Hal ini juga aku agak sedikit percaya enggak sih, karena tante aku sendiri nih itu pernah memang suaminya itu suka karena dinas di luar kota terus, tiba-tiba tengah malam ada yang kayak meluin dia terus berbulu. Aduh kenapa? Inilah penghibur aku. Ya, mantap gitu, tapi wallahu alam nih, ya. Dan aku yakin kali pasti nih setelah aku menceritakan hal ini pasti banyak nih, adalah pasti beberapa wawa yang juga berbagi pengalaman seputar nih si abang berbulu ini. Pasti yakin aku. Oke, ya, sudah cukup tegang belum kan? Ayolah kita lanjut lagi. Nah cerita ketiga ini datang dari daerah Karanganyar,
Dan ceritanya juga sempat heboh kali itu beberapa waktu di beberapa portal pemberitaan. Dan menurut pemberitaan tersebut adalah itu seorang pemuda dari keluarga sederhana bernama Mas Suprapto. Dia ini sedang jalan lah itu ke pasar malam di dekat Waduk Lalung Karanganyar Dan pasar malam ini memang menjadi salah satu hiburan yang sangat menarik di daerah tersebut karena memang jarang kali ada hiburan di sana Dan pada saat itu Mas Prapto ini sengaja lah itu pergi ke pasar malam untuk bisa melihat permainan dan berwisata kuliner. Jalan-jalan lah itu kan Suprapto ini di pasar malam itu kan. Nah pada saat sedang berjalan-jalan itu tiba-tiba dia ini bertemulah dengan seorang wanita yang cantik kali. Dan kemudian mereka berkenalan, si cewek ini sendiri, Mas Praptonya sendiri. Dah lah, pas lah itu, kenalan lah itu. Terus kata cewek ini, nama saya Sri Mas katanya. Dan perkenalan itu bukan menjadi perkenalan biasa karena memang dua orang ini langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan hubungan mereka ini pun berlanjut hingga pacaran. Nah pacaran lah ini kan mereka. Nah setahun menjalani pacaran dengan si Sri ini udah banyak kali lah itu kan hari-hari yang mereka lewati bersama. Bahkan ya orang tua Pak Suprapto ini pun sering berkomunikasi dengan Sri. Dan dalam sebuah percakapan telepon, Ibu Yatiem, ibunya Mas Suprapto malah pernah itu sempat menanyakan kenapa si Sri ini bisa kepincut sama anaknya memang notabene-nya cuma lulusan SD aja. Kok mau kok nak, kan anak aku ini cuma lulusan SD kata mamanya. Dan jawabannya si Sri ini sungguh mengagumkan. Si Sri bilang dia ini jatuh cinta lantaran Mas Suprapto ini tidak merokok, lugu, tidak minum minuman keras, serta punya pembawaan yang kalem dan baik cenah. Dan memang komunikasi yang dilakukan Suprapto sama Sri ini hanya via telepon aja gitu Tetapi hal tersebut sangat meyakinkan orang tuanya Suprapto. Nggak nengok langsung nih matanya, cuma lewat telepon ibaratnya ya kan, langsung percaya mamanya si Suprapto. Tapi ada satu hal aneh nih dalam komunikasi mereka ini. Anehnya di mana Anehnya nih tidak ada orang lain yang bisa menghubungi Sri selain Suprapto. Dan bahkan nih nomor handphone Sri itu hanya Suprapto aja yang bisa nengok. Itu keanehannya Tapi stop tuh sampai situ dulu. Ya layaknya orang pacaran lah ya, mereka berdua pun sering lah itu jalan-jalan. Bahkan menurut Suprapto dirinya ini pernah mengajak si Sri ini jalan ke Solo, bahkan sampai ke Jogja juga. Dan di saat lagi berjalan-jalan ini ada hal aneh lagi. Anehnya Sri ini tidak mau dibonceng dan harus dia yang mengemudikan motor. Harusnya cowok yang bawa motor kan. Jalan-jalan ke Solo, ke Jogja, dari Karanganyar, kalian pikir lah. Ini nggak harus dia yang bawa motor. Dan bahkan nih Suprapto pun pernah mengatakan dia ini pernah melakukan hubungan suami istri dengan si Sri ini. Bahkan nih dikabarkan si Sri ini hamil anaknya dari Suprapto. Dan mendengar kabar tersebut, Suprapto pun mengajaknya langsung menemui bidan dan memeriksa kandungan tersebut. Hasilnya bidan mengatakan kalau Sri ini memang sudah hamil 3 bulan. Dan mendengar hal itu, Prapto pun langsung ingin bertanggung jawab dan ingin langsung segera melamar si Sri. Dia tanggung jawab Bahkan keluarga Prapto pun memberikan dukungan yang luar biasa kepada hubungan mereka ini. Dibuktikan dengan keluarga Suprapto ini yang rela menjual sapi untuk bisa melamar Sri Dan saat prosesi lamaran ini dilaksanakan ada lagi yang aneh. Kali ini dengan alamat rumahnya Sri. Pas ditanya kan sama si Prapto, sayang aku mau ngelamar kamu nih, kasih aku alamat rumah kamu ya. Abis itu betulan dikasih sama si Sri. Tapi pas Suprapto mengecek rumahnya Sri, kalian tahu di mana rumahnya si Sri alamat rumah Sri yang tertera ini membawa Suprapto ke pohon besar yang di bawahnya terdapat sumur tua dekat Waduk Lalung Karanganyar itu. Hal ini pasti langsung membuat si Suprapto ini bingung lah ya kan. Ditambah lagi setelah hal tersebut udah nggak ada kabar lagi mengenai keberadaannya si Sri. Karena curiga, si Suprapto ini pun langsung mengecek bidan yang pernah memeriksa kandungannya si Sri Dan anehnya ketika melihat daftar pasien yang pernah memeriksakan diri ke bidan tersebut tidak menemukan nama Sri. Dan hal inilah yang langsung membuat Suprapto shock. Jadi selama ini aku pacaran sama siapa? Siapa yang tinggal di sumur tua itu? Kalaupun memang iya berarti aku udah hamilin setan itu ya kan? Apa nggak langsung shock si Suprapto? Dan menurut cerita yang beredar pohon besar dengan sumur tua di dekat Waduk Lalung Karanganyar itu memang diduga memiliki penghuni makhluk halus. Dan menurut cerita juga sumur tua tersebut juga dikaitkan dengan keberadaan istri dari Kiai Sekar Gadung Kenongo, yaitu Nyai Dewi Sri yang konon dia itu hidup 900 tahun yang lalu katanya. Memang sempat heboh nih kisahnya Bapak Suprapto ini. Tapi apa ya kabarnya? Jangan-jangan datang lagi Sri ini minta dia ini kan dia hamil katanya. Wallahu alam lah, kalau kalian ada dari warga Karanganyar bisa melengkapi atau mengkoreksi informasi yang aku sampaikan di kolom komentar di bawah. Mantap. Lanjut.
Oke, jadi cerita keempat ini adalah tentang seseorang yang sempat ngedate sebentar dengan hantu perawat wanita Wak, yang terjadi sekitar tahunnya 1980-an. Kita sebut aja orang di cerita keempat ini namanya Ipul ya. Jadi kejadian ini terjadi di rumah sakit di dekat kampung kelahirannya Ipul di daerah Bantul Wak. Ipul ceritanya memang sedang menemani salah satu keluarganya yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut. Namanya lah lagi nungguin orang sakit kan Wak ya. Pastilah itu terkadang akan ada rasa bosan lah itu si Ipul kan. Jadi sesekali untuk menghilangkan rasa bosannya, dia duduklah itu di kursi yang memang sudah disediakan di luar ruang rawat. Apalagi kalau memang saudara yang sakit ini lagi tidur, jadi Ipul bisa lah itu keluar bentar kayak ya udah lepasin lelah apa bosan gitulah di kursi depan ruang rawatan itu. Jadi paling sesekali aja tuh si Ipul ini masuk lagi untuk ngecek keadaan saudaranya, habis itu keluar lagi kayak gitu aja. Nah, kamar tempat saudaranya itu dirawat Wak berada di bagian belakang dekat dapur di rumah sakit. Jadi memang udah agak sepi lah itu kalau jam makan malam untuk pasien selesai. Terus pada suatu malam Wak, duduklah nih kan Ipul di dekat dapur itu sambil ya itulah kantuk-kantuk, penat lah pula. Tiba-tiba dia ini terbangun lah gara-gara mendengar suara pintu dapur yang dibuka oleh seseorang. Pas dia tengok ke arah pintu dapur tersebut, dia tengok lah itu ada seorang perawat muda cantik kali. Baru aja keluar dari dapur itu. Udahnya perawat itu pun melihat si Ipul juga, dan perawat ini terlihat ramah pula Wak. Malah si perawat ini berjalan lah itu kan menuju ke si Ipul sambil tersenyum dan berbahasa basi. Nanyain lah, "Hai mas, siapa yang lagi ditunggu mas? Sakit apa?" dan lain sebagainya. Ipul nengok hal itu langsung senang lah dia kan diajak ngobrol. Pas pula dia lagi bosan. Kebetulan pula ada perawat cantik pula yang ngajak dia ngomong ya kan. Senanglah hatinya si Ipul. Nah, berawal dari malam itulah Wak, akhirnya seringlah itu mereka berdua ini ngobrol hampir tiap malam katanya. Karena nih Wak ya, memang menurut pengakuan si perawat, dia memang lagi selalu dapat shift jaga malam. Dan karena sering ngobrol inilah Ipul pun akhirnya merasakan sesuatu yang bergejolak di hatinya. Dan ternyata si perawat ini pun merasakan hal yang sama, jatuh cinta mereka Wak. Dari sana pun mereka semakin akrab hingga pada suatu saat selepas tengah malam, si perawat ini minta tolonglah sama si Ipul Wak untuk ditemani pulang ke asrama yang memang letaknya juga tidak begitu jauh dari rumah sakit. Dengan alasan, "Mas temenin ya, saya takut jalan sendirian." Langsung lah dengan sigap kan si Ipul langsung mengiyakan permintaan si perawat ini. Karena pun dia kebetulan ngelihat saudaranya yang sakit ini lagi tertidur pulas, dan dengan pertimbangan bahwa asrama si perawat itu juga nggak begitu jauh dari rumah sakit, ya iyalah maulah ditemenin si perawat ini. Nah, singkat cerita sampailah itu si Ipul sama si perawat di asrama. Suasana di sana terlihat lengang kali Wak, nggak ada yang berjaga sama sekali, sepi lah gitu. Si perawat pun akhirnya meminta Ipul untuk ikut masuk ke asrama itu untuk betul-betul mengantarkannya sampai ke kamar. Dan kayak terhipnotis gitu Wak, Ipul ini mau-mau aja masuklah itu kan akhirnya si Ipul ini ke asrama dan langsung mengantarkan si perawat ini sampai ke kamarnya. Dan nggak sampai di kamar aja, malam itu ternyata terjadilah hubungan suami istri di antara mereka berdua Wak. Nah, dah kan. Dan selesainya tertidurlah si Ipul di sana. Terus nih Wak ya, biar kalian tahu, pagi-paginya pas si Ipul ini terbangun, kalian tahu dia bangun di mana? Dia terbangun di ruangan yang kayak dapur gitu loh Wak. Padahal dia yakin betul bahwa malam itu dia betul-betul berada di dalam kamar tidur, tapi tiba-tiba dia ada di tengah-tengah ruangan kayak dapur. Dan dalam ketakutan ini pun dia langsung lari ke arah pintu. Tapi pas dicoba dibuka Wak, pintu dapur itu malah dalam keadaan terkunci. Ipul yang semakin panik pun akhirnya berteriak-teriak minta tolong, dan akhirnya menarik perhatian beberapa penghuni asrama yang tentunya kaget juga melihat ada orang asing di dalam sini. "Oi, kau siapa?" Karena kan itu asrama wanita kan, asrama perawat kan. Nah, karena memang banyak yang datang dan takut si Ipul ini maling, akhirnya satpam dan pengawas asrama pun dipanggil lah itu. Dan disitulah Wak, si Ipul ini langsung lah tuh diinterogasi. "Ngapain kau di sini? Bisa-bisanya kau masuk ke asrama cewek," kata orang-orang situ. Dan dari sana Ipul akhirnya udah nggak bisa bohong lagi lah. Dia ceritakan lah itu apa yang memang sebenarnya terjadi sama dia kan di malam itu. Dia bercerita lah kalau memang saya datang ke asrama karena saya ngantar seorang perawat Pak. Dan karena kelalaian dia pun akhirnya malah ikutan nginep di sana. Gitulah dia ceritain aja gitu semuanya. Dan mendengar hal tersebut, pengawas asrama langsung emosi Wak dengar pengakuan si Ipul. Ditanyakan, "Siapa perawat itu? Kok berani-beraninya kalian berbuat hal tersebut di sini? Gimana ciri-ciri dia?" kata pengawas itu Wak. Dijelasin lagi lah sama si Ipul kan, "Gini Wak, Pak, ciri-cirinya rambutnya panjang, cantik lah gitu pokoknya." Diceritain lah itu kan ciri-ciri dari si perawat ini. Terus Wak, pengawas dan satpam yang mendengar pengakuan Ipul ini pun tiba-tiba terkejut dan terdiam untuk beberapa saat. Melihat hal itu Ipul langsung heran nih sama bingung juga. Kok jadi terdiam ibu pengawas ini? Dibilang lagi lah kan sama Ipul, "Benar Bu, kayak gitu ciri-cirinya, rambutnya panjang gini-gini." Dia kasih tahu lah itu kan, "Saya nggak bohong." Akhirnya si ibu pengawas yang tadinya emosi Wak, jadi ngomong dengan nada yang sedikit menegangkan.
Dibilanglah itu ke si Ipul kalau ciri-ciri perawat yang disebutkan oleh si Ipul itu tidak ada di asrama saat ini. Tapi Pul, dulu pernah ada, dan perawat tersebut sudah meninggal karena dia bunuh diri di asrama ini sekitar 3-4 tahun yang lalu. Penyebabnya karena itu, dia ini hamil di luar nikah dan pacar itu nggak mau tanggung jawab atas kehamilan si mendiang perawat itu. Dan mendengar penjelasan dari pengawas itu, Ipul pun langsung terdiam. Dipikirnya lah itu kan, berarti selama ini aku bicara sama setan itu. Dan parahnya ya sama tadi kayak Suprapto itu, dia berhubungan intim dengan si hantu ini. Nggak lama dengar itu, mungkin karena capek juga nih kan, pingsan si Pul saat dia menerima kenyataan tersebut. Ya Allah, Pul, itulah kan kau yang kau tinggalkan saudaraku tuh buat apa? Tuh kan jadi nidurin setan kan, itulah. Hati-hati aneh awak laki-laki, jangan pesona aja kalian sama cewek-cewek tuh, nanti sekali hantu, padan muka. Lanjut di cerita terakhir paling seru nih, Wak. Nah jadi Wak, cerita terakhir ini aku dengar langsung dari ayahnya si Sasti, Om Danang. Ayah, aku ceritain ya. Jadi gini Wak, ayah ini memang notabene-nya orang Jogja asli. Jadi katanya waktu beliau ini masih kecil ya, zaman-zaman SD atau SMP gitu loh Wak, sekitar tahun 1970-an. Ada cerita yang sempat bikin geger warga sekitar tempat tinggal ayah pada saat itu. Daerah ini ada di Jogja, tapi tepatnya aku nggak mau sebut. Kita sebut aja lah daerah X ya. Nah jadi Wak, di daerah X ini ada tuh 2 rumah sakit dan suatu kampus ternama di Jogja. Walaupun udah aku sebutin, pasti orang Jogja tahu lah ini di mana. Kalian tebak-tebak sendiri aja lah ya. Nah namanya ada kampus Wak, ada rumah sakit, ada pemukiman, dan letaknya juga di pusat kota Jogja. Otomatis setiap malam kan banyak lah itu tempat makan, angkringan yang memang berjualan sampai tengah malam di sekitar daerah X itu kan. Nah suatu malam nih Wak ya, adalah itu seorang pria, sebut aja namanya Bobo, yang malam itu memang lagi nongkrong gitu lah, sekalian juga makan tuh di daerah X itu. Di tempat si Bobo ini makan Wak, dia ketemulah dan kenalan sama satu orang perempuan, sebutlah namanya Ica gitu. Buat Wak yang tinggal di Jogja atau pernah ke Jogja, pasti paham kali kan gimana ramahnya orang-orang Jogja ini ya kan. Kenal nggak kenal pun udah biasa gitu Wak, kalau saling tegur sapa atau ngobrol random aja gitu, udah biasa kali di sini. Apalagi kalau lagi di tempat makan atau angkringan gitu loh, pasti ya udah bebaur aja kayak gitu. Nah terus Bobo sama Ica ini pun kebetulan nampaknya seumuran gitu Wak. Umur nggak begitu jauh lah, nalan lah itu kan, ngobrol lah itu panjang lebar mereka selama makan di situ. Karena merasa cocok Wak, ngobrolnya seru dan asik juga. Si Bobo sama Ica ini pun sepakat nih untuk lanjut jalan malam itu. Mereka keliling kota lah Wak, naik motor yang dibawa oleh si Bobo, dan bahkan juga mereka sempat pergi ke bioskop. Nah menjelang tengah malam Wak, akhirnya mereka sepakat lah untuk pulang ya kan. Ica meminta Bobo untuk mengantarkannya kembali ke daerah X dan kemudian mengarahkan si Bobo untuk parkir di antara rumah sakit dan bangunan di sebelahnya. Iyalah kata si Bobo kan. Terus pada saat turun dari motor Wak, Ica sempat bilang, tunggu bentar ya. Jadi Bobo beranggapan mungkin Ica butuh singgah ketemu orang atau ambil barang sebentar sebelum pulang gitu. Bobo akhirnya menunggu Ica lah itu kan dengan sabar. Namun udah hampir setengah jam Wak, Ica ini gak keluar-keluar dari tempat itu. Dan tidak lama kemudian Bobo ini pun didatangi oleh beberapa orang warga sekitar. Dan ingat nih Wak ya, cerita ini latar belakangnya tahun 1970-an. Jadi otomatis kalau udah masuk tengah malam itu, jalanan pasti belum seramai sekarang, dan warga sekitar pasti saling kenal ya kan. Jadi kalau ada orang asing yang datang ke suatu wilayah, apalagi udah tengah malam gitu, pasti kelihatan. Nah melihat si Bobo lagi terdegun di sana sendirian, Bobo pun langsung diinterogasi lah itu mengenai tujuannya menunggu di sana, dan dia pun mengatakanlah bahwa dia ini sedang menunggu temannya bernama Ica. Bentar Pak, saya lagi nunggu teman saya lagi masuk ini, makanya saya nunggu di sini, kata dia. Nah anehnya Wak, saat Bobo mengatakan hal tersebut, warga sekitar justru terlihat tidak percaya dan agak sedikit waspada malah. Seakan mengira Bobo ini memang memiliki niat jahat gitu Wak. Jangan-jangan ini modus dia aja, jangan-jangan dia betulan pencuri ini nunggu kawannya di dalam. Mungkin lah pada saat itu si warga itu berpikiran seperti itu. Nah respon warga ini Wak membuat Bobo kebingungan karena dia ini merasa bahwa jawabannya ini tidak dipercaya. Padahal ini sudah menceritakan yang sebenarnya. Bobo pun kembali ditanya berulang-ulang kali sambil terus disuruh jujur. Bahkan ya Bobo sampai harus menceritakan kapan, dari mana, dan di mana dia ini mengenal Ica, serta menceritakan kemana saja mereka jalan malam itu. Udah macam diinterogasi orang tua. Dan mendengar hal tersebut, para warga akhirnya memanggil satpam bangunan di samping rumah sakit tersebut, yang ternyata merupakan sebuah asrama khusus wanita. Masih ada. FYI saat itu Bobo yang merupakan anak rantau bahkan tidak tahu kalau bangunan tersebut
tersebut adalah asrama. Nah, si bapak satpam itu pun akhirnya diminta warga untuk mencari Ica di dalam asrama tersebut. Selang beberapa waktu kemudian, Wak, si bapak satpam tersebut kembali keluar menemui para warga dan Bobo dengan wajah yang tampak bingung tuh, Bisa kalian tebak apa, Wak? Betul, ternyata di dalam asrama tersebut tidak ada yang namanya Ica. Makin bingung, panik lah si Bobo ya kan. Panik karena takut dia itu dikira bohong sama warga, Wak. Tapi juga bingung karena Ica tidak ada di dalam itu. Dan beruntung saat itu warga tidak langsung curiga lebih jauh dan justru malah kembali menanyakan Bobo mengenai runtutan cerita perjalanannya malam itu dan memastikan lagi di gerbang mana si Ica ini masuk. Karena saat itu memang kondisi jalan itu belum seterang sekarang, Wak. Dan dua bangunan tersebut letak gerbangnya itu tidak terlalu jauh. Dan FYI lagi, Bobo saat itu memang tidak terlalu memperhatikan lewat gerbang yang mana si Ica ini masuk karena kan gelap. Nah, merasa menemukan jalan buntu, warga akhirnya memanggil satpam rumah sakit untuk bisa menceritakan kronologi si Bobo dan menanyakan apakah ada seorang perempuan yang masuk lewat gerbang rumah sakit beberapa waktu terakhir. Nah, reaksi si bapak satpam ini yang bikin speechless, Wak. Tidak seperti satpam asrama yang sebelumnya langsung masuk untuk mencari informasi, si bapak satpam rumah sakit ini justru hanya tampak sedikit bingung, tapi lebih tenang aja. Dan beliau pun hanya menjawab bahwa tidak mungkin ada yang masuk lewat gerbang sini, apalagi perempuan sendiri di jam segini. Karena ternyata gerbang tersebut memang bukan gerbang utama rumah sakit dan sudah tidak ada lagi jam besuk jam segitu, Wak. Naikkan kaki, aduh, naikkan kaki lagi. Oke. Namun si bapak satpam ini justru hanya kembali menanyakan nama perempuan yang ditunggu sama si Bobo. Ditanyalah siapa namanya. Bobo pun jawab, Ica, Pak. Dan setelah mendengar hal tersebut, kemudian bapak satpam ini langsung mengajak Bobo dan beberapa perwakilan warga untuk ikut masuk ke dalam rumah sakit tersebut lewat gerbang belakang itu bersamanya, Wak. Udah bisa mulai ketebak? Iya, betul. Si bapak satpam itu membawa mereka masuk untuk menunjukkan mengapa ia sebelumnya berkata bahwa tidak mungkin ada orang yang masuk dari gerbang situ pada malam hari karena ternyata, Wak, gerbang tersebut merupakan gerbang yang terhubung langsung dengan kamar jenazah. Oh! Kenapa tiba-tiba tadi aku bawa cium wangi? Maafin aku cuma bercanda. Bukan bercanda, aku cuma cerita. Udah siang kok ini. Daya, Wak. Ternyata tuh gerbangnya menuju kamar jenazah pertama. Nggak cukup sampai situ aja, Wak. Si bapak satpam ini juga kemudian mengajak mereka untuk masuk ke dalam kamar jenazah dan membawa mereka ke salah satu ranjang dan kemudian membuka kain yang menutupi ranjang tersebut. Dan ketika kain itu dibuka, terlihat tubuh Ica yang sudah pucat dan terbujur kaku yang sedang terbaring di ranjang besi tersebut. Dan petugas yang berjaga di sana saat itu juga mengatakan bahwa jenazah tersebut benar bernama Ica yang meninggal pada siang harinya di hari itu. Bobo nengok hal itu langsung shock dan diketahui setelah mendengar hal tersebut langsung pingsan, Wak, si Bobo. Dan juga sempat dirawat di rumah sakit situ sampai dia ini siuman sambil juga ditemani oleh perwakilan warga setempat yang tadi menemaninya, Wak, gitu. Aduh, udahlah, untuk udah kisah terakhir. Gitu, Wak. Ini wallahu alam sih, tapi sebenarnya nih, Wak, ya, pengalaman dari beberapa orang yang pernah berhubungan atau berkenalan atau dekat dengan makhluk halus itu memang ada sih. Ya aku memang belum pernah mengalami, amit coy, tapi banyak beberapa cerita khususnya dari om-om, tante-tante yang tinggal di tahun 1970-an, 60-an, 80-an gitu, Wak. Banyak loh yang kayak gini. Coba deh kalian tanya, atau mungkin pasti aku yakin banyak sekali Wak di sini langsung penuhi kolom komentar aku di bawah dengan beberapa kisah-kisah mungkin dari saudara, kerabat, atau mungkin dia sendiri dia sudah pernah mengalami perkenalan dengan makhluk halus ini, Wak. Mau pacaran mau enggak lah, pasti ada aja gitu. Oke, Wak, jadi itu tadi beberapa cerita-cerita dari pengalaman orang-orang yang sudah pernah ngedate atau berkenalan atau berdekatan dengan makhluk halus. Ya entah apalah itu namanya barusan. Yang penting mereka berinteraksi langsung lah sama hantu-hantu gitu, Tapi ya, Wak, ya, mudah-mudahan terlepas dari benar terjadi atau tidaknya cerita-cerita yang barusan aku ceritakan, mudah-mudahan nggak kejadian sama kita, Wak, ya. Dan aku juga pasti akan setia menunggu cerita-cerita kalian seputar perkenalan bersama makhluk halus ini di kolom komentar di bawah. Bisa lumayan nambah cerita horor aku lagi nih, ya kan? Oke, Wak, sekali lagi aku ingatin kalian harus stay tune terus di Instagram aku @nadiaomara karena seputar informasi soal kapan launching produk Pashmina Shalita by Nadia Omara ini akan aku update terus di Instagram, ya, Wak, ya. Aku nggak sabar pengen launching, tenang aja, harga terjangkau dengan kualitas baik pastinya. Aku nggak akan mengecewakan kalian, oke? Atau biar gampangnya untuk info lebih lanjut kalian boleh langsung klik aja linknya di description box di bawah, Wak, ya. Nggak sabar.
Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.